Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul Islam wal iman, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita ini hingga kita berjumpa dengannya Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kita yang sedang berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang agung, bulan yang besar, bulan yang padanya terdapat Id, hari raya bagi umat Islam. Terkait dengan bulan Dzulhijjah, di mana kita masih berada pada 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang masyhur, yang maklum di sisi kita semua, bahwa di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan yang besar dibandingkan dengan hari yang lainnya dari hari yang sisa di bulan Dzulhijjah ini. Taib. Datang satu riwayat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan riwayat ini sebagaimana dikatakan oleh ahlul hadis, riwayat ataupun hadis ini adalah hadis yang sahih, yaitu satu hadis yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, di mana beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha
ahabbu ilallahi azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashar. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk beramal saleh daripada hari-hari ini, yaitu 10 yang pertama dari bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak pula berjihad di jalan Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali baik jiwa maupun hartanya tersebut, yakni karena mati syahid. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang kita mengikuti beliau. Beliau alaihi salatu wassalam memiliki sifat belas kasih, memiliki sifat penyayang, memiliki sifat semangat dalam memberikan bimbingan kepada umatnya agar mereka saling berlomba dalam beramal soleh, dalam amal kebaikan. Agar mereka, umat ini, mengumpulkan amalan soleh tersebut sebagai tabungan untuk akhirat mereka, untuk masa depan mereka yang abadi. Disebutkan dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kaum kalian sendiri. Berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Beliau sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Beliau amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat beliau tidaklah menyembunyikan ilmu. Beliau menyampaikan ilmu kepada umatnya. Apa yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan, beliau dorong umatnya untuk melakukannya. Apa-apa yang berkaitan dengan larangan-larangan, beliau juga
memberikan peringatan agar umatnya menjauh darinya. Di antara kebaikan yang beliau dorong agar umat melakukannya adalah untuk beramal soleh di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Baik. Dalam hadis yang mulia tadi, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita semua tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya. Sebagai dorongan, motivasi kepada umatnya agar memperbanyak ibadah pada hari-hari tersebut. Dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di suratul Hajj ayat ke-27, 28, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan serulah manusia untuk menunaikan haji. Wa'adzim fin nasi bil hajj. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan ada yang mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala an, beliau menafsirkan bahwa ayyam ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan yang ada ayat ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara mu'allaq. Juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau tentang ayat ini, beliau menyebutkan beberapa ulama yang berpandangan seperti pandangan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Di antaranya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Mujahid, Qatadah, Atha, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak, dan yang lainnya. Dan juga ini merupakan pendapat dari madhab Asy-Syafi'i serta pendapat yang masyhur dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an.
Jadi pendapat mereka tentang ayat wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, yang artinya supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, adalah hari-hari di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Baik. Ayat yang mulia ini, suratul Hajj ayat ke-27, 28, mengandung adanya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah pada hari-hari yang telah ditentukan tersebut, yaitu pada 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga memperbanyak zikir, ibadah pada 10 hari di bulan Dzulhijjah bukan sekedar anjuran dari Rasulullah SAW semata, namun apa? Merupakan juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, sebagaimana yang kita dengarkan tadi. Di sana ada ayat yang lain yang menunjukkan keutamaan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yaitu dalam surah Al-Fajr ayat kedua. Ya. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Ya. Di antara tafsiran yang dimaksud dengan malam yang 10 di surah Al-Fajr ayat kedua ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ya. Sebagaimana ini yang ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Ibnu Zubair, ya, Mujahid, dan yang lainnya. Ya. Dalam ayat yang mulia ini, suratul Fajr ayat kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan layalin ya, malam yang 10. Ya. Hal ini menunjukkan apa? Adanya keutamaan. Hal ini menunjukkan apa? Adanya kemuliaan, ya, pada hari-hari tersebut. Ya. Keutamaan yang ada, sebagaimana kita telah dengarkan di awal, yaitu apa? Bahwa beramal soleh pada hari tersebut lebih Allah Subhanahu wa ta'ala cintai daripada hari-hari di bulan yang ya. Baik. Terlebih pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah ini, terdapat 2 hari yang besar bagi umat Islam, yaitu apa? Hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Hari Arafah, hari di mana para jamaah haji mereka wukuf di padang Arafah, ya, pada tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Di mana wukufnya mereka di padang Arafah ini sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Sehingga pada tanggal itu dikenal dengan hari Arafah. Pada hari tersebut, pada hari Arafah, juga disunahkan, dianjurkan bagi umat Islam selain jamaah haji untuk
bersaum, untuk berpuasa, ya, yang lebih dikenal dengan apa? Saum Arafah, puasa Arafah. Telah datang riwayat dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang saum pada hari Arafah, tentang puasa pada hari Arafah. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Ya. Puasa hari Arafah ini yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Taib. Kalau puasa Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram, memiliki keutamaan tidak seperti apa yang ada pada puasa Arafah ini. Kalau puasa Asyura, yukaffiru sanatal madiyah, sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Qatadah juga dalam riwayat Imam Muslim, yukaffiru sanatal madiyah, ya, bahwa puasa Asyura itu menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, ya, sehingga kalau mau dibandingkan lebih utama yang mana, ya, puasa Asyura atau puasa Arafah? Ya sama-sama utama, hanya saja lebih utama yang mana? Tentu dijawab puasa hari Arafah. Karena puasa hari Arafah yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, ya, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Baik. Pada hari Arafah juga Allah Subhanahu wa taala paling banyak mengeluarkan manusia dari an-nar, dari neraka. Ya. Di hari Arafah Allah Subhanahu wa taala paling banyak mengeluarkan manusia dari neraka. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah membebaskan penghuni neraka dibandingkan pada hari Arafah. Ya. Pada hari Arafah. Taib. Ya. Ini keutamaan hari Arafah. Ketika seorang berpuasa mendapatkan keutamaan, dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lalu dan yang akan datang, setahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan
ia termasuk dari golongan manusia yang Allah keluarkan dari neraka. Baik. Berikutnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa di 10 hari yang pertama dari bulan Zulhijjah ya, terdapat 2 hari yang besar bagi umat Islam. Yang pertama hari Arafah dan yang kedua apa? Hari Idul Adha. Ya. Baik. Tanggal 10 Zulhijjah ya, merupakan seutama-utama hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini hadis yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Asy-Syaikh-Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyami 'indallah yaumun nahr wa yaumul qar. Hari yang paling utama, hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari An-Nahr, hari kurban, Idul Adha. Dan hari Al-Qar, yaitu pada tanggal 11 Zulhijjah di saat jamaah haji tinggal di Mina. Baik. Hari ini mulia dikarenakan pada hari tersebut merupakan apa? Hari Idul Adha. Yang kita tahu bersama, hari tersebut dijadikan sebagai hari raya umat Islam. Ya. Pada hari ini pula para jamaah haji mereka menyelesaikan sebagian besar dari manasik hajinya. Ya, termasuk diantaranya apa? Menyembelih hewan kurban. Ya. Sehingga pada hari ini disebut sebagai Al-Hajjul Akbar. Ya. Hari Nahr, hari Idul Adha disebut pula dengan Hajjul Akbar, Haji Akbar. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ketiga. Wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbar. Dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat Islam pada hari Haji Akbar. Ya. Baik. Al-Imam Abu Dawud mengeluarkan satu riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar, dan riwayat ini riwayat yang disahihkan oleh Asy-Syaikh-Al-Albani rahimahullah taala. Pada riwayat tersebut disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul hajjil akbari yaumun nahr." Ya. Hari Haji Akbar adalah pada hari raya kurban, yaitu Idul Adha. Taib. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita yang telah mendengarkan beberapa riwayat, beberapa ayat tentang
keutamaan 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah, maka kita memaksimalkan, memanfaatkan kesempatan ini untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Apa yang tersisa dari 10 awal bulan Dzulhijjah ini, ya, kita bisa mengisinya, ya, dengan amalan-amalan soleh yang kita bisa untuk melakukannya. Kita hidupkan sholat-sholat sunnah, sholat rawatib ba'diyah, qobliyah. Kita hidupkan sholat sunnah yang lainnya, ada sholat duha, ada sholat tahajud. Ataupun kita bisa dengan memperbanyak zikrullah, dengan membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil dan takbir, ya. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilallah al-amalu fihinna min ayyamil ashar fa akthiru fihinna minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintainya daripada beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir pada hari-hari tersebut. Ya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Kabir, juga Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa mengisi, ya, kesempatan yang baik ini dengan amalan-amalan soleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.